apakah Pak Prabowo itu mengidentifikasi sejumlah soal sebagai soal yang harus dia urusi atau tidak? Ya. Kalau itu diidentifikasi sebagai soal yang harus diurusi dan dibutuhkan, katakanlah kementerian baru, bikin. Itu hak presiden yang tidak dibagi kepada siapapun. Tidak perlu dikonfirmasi ke DPR, tidak perlu minta persetujuan ke DPR, sama sekali tidak. Tapi kalau tambah kementerian, ubah kementerian, ubah kementerian, nomenklatur kementerian, menambah urusan misalnya, menggabungkan, ada sebagian yang harus minta pertimbangan DPR, ada sebagian yang butuh persetujuan DPR. Apapun itu, sepenuhnya tergantung presiden. Undang-undang memungkinkan itu. Nah, karena itu, menurut saya, yang mesti dipersiapkan oleh Pak Prabowo adalah menyiapkan argumentasi konstitusionalnya untuk mendapatkan pertimbangan dari DPR dan persetujuan dari DPR. Kalau misalnya beliau tambah, mesti bicara dengan DPR. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Pada titik itu menurut saya rasanya penting untuk menyiapkan argumentasi konstitusional. Sobat Panangian, kali ini saya kedatangan undangan seorang tokoh yang sangat fundamental pendapatnya tentang hukum, ya, hukum tata negara. Nah, belakangan juga banyak isu tentang penambahan jumlah kementerian yang menurut banyak orang undang-undang sudah menetapkan hanya 34. Sementara Pak Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih ingin mengembangkan urusan ini menjadi lebih daripada 34. Sehingga kementerian itu bisa menjadi 39 atau 40. Nah, sekarang kita akan coba dengar bagaimana pendapat seorang ahli tata negara tentang pengembangan tugas kementerian ini. Saya sapa dulu Margarito Kamis. Ya. Terima kasih loh, Bung. Terima kasih. Kita udah agak lama nih sebelum Lebaran. Tapi saya sangat mengerti Anda sibuk sekali. Ya. Saya sangat bergembira karena banyak pandangan yang tidak terlalu memberikan respon positif adanya pelebaran jumlah kementerian. Ya. Ada yang bilang ya menjadi korupsi lebih banyak dan seterusnya dan seterusnya. Pandangan Bung Margarito sendiri gimana itu? Korupsi kan tidak ada urusan dengan jumlah kementerian. Iya, harus ada banyak atau kecil korupsi ya. Ya seperti itulah. Dan itu bisa kita tunjuk, sejarah menunjukkan itu cukup jelas gitu ya. Anda boleh cek mulai dari Romawi kuno sampai dengan hari ini, Anda menemukan kenyataan bahwa korupsi sama sekali tidak kaitannya dengan jumlah kementerian. Betul, kita punya pengalaman gitu ya di masa Bung Karno dulu gitu ya. Tetapi kan kita tahu bagaimana tatanan politik pada waktu itu gitu ya. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Yang kabinet 100 menteri itu gitu ya. Tapi itu kan kalau kita ambil itu sebagai basis untuk mengkritik, katakanlah kalau ada kemauan dari pemerintahan baru nanti untuk menambah kementerian, untuk mengatakan bahwa gagasan itu tidak reasonable, menurut saya juga tidak tepat juga. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, yang kita mesti ingat adalah begini. Betul, orang sering membandingkannya dengan Amerika Serikat. Ya. Pemerintahan di sana kecil. Hanya 20 menteri. Hanya 20 menteri, hanya belakangan bilang 14. Anda tahu nggak? Basis fondasi kita bernegara itu berbeda. Oh, dengan Amerika ya? Amerika Serikat itu kan waktu menjadi serikat, seperti sekarang, kan sudah ada 13 negara bagian lebih dulu. Mereka 1776. Mereka baru menjadi serikat dengan pemerintahan serikat yang pemerintahan pusat yang kuat itu baru 1790. Menjadi ada berapa tahun tuh? 1776 sampai hampir 24 tahun ya. Baru ada pemerintahan pusat. Begitu gitu ya. Sekali lagi, begitu terjadi kan negara-negara bagian itu sudah ada semua gitu. Jadi urusan-urusan rakyat dan segala macam sudah di-take. Pemerintahan pusat Amerika Serikat itu pada mulanya untuk memecahkan persoalan-persoalan perdagangan antar negara bagian. Berkali-kali itu buntu mau dipecahkan. Akhirnya ya diakali. Berkali-kali mereka bikin konvensi untuk memecahkan ini problem perdagangan antar negara bagian ini tidak tercapai. Lalu dihitung-hitung, ini gara-gara kita tidak punya pemerintahan pusat yang kuat ini. Lalu diakalilah. Konvensi terakhir itu mau bicara mengenai perdagangan, diakali menjadi konvensi pembentukan undang-undang dasar. Lalu terciptalah pemerintahan nasional itu baru 1790 dibikinlah pemerintahan nasional. Makanya karena dari mulai sudah ada negara yang mengurus urusan-urusan yang sekarang kita bicarakan ini,
Maka pemerintah pusat pada waktu itu ketika dibentuk cuma 3 menteri kok. Oh. Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan ya Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, ya 2 kalau tidak salah, dan tidak lebih dari itu. Nanti pada tahun 1801 atau 1896 ketika Presiden John Adams barulah ditambah lagi 1 kementerian. Nah, begitulah berkembang. Sampai Kementerian Perdagangan misalnya baru dibikin 1908 oleh Teddy Roosevelt. Nah, itu yang disebut dengan pemerintahan progresif pertama. Apa disebut progresif? Karena dia mau mengurusi begitu banyak hal yang tidak terurus itu gitu. Dan menurut dia itulah faedah dari pembentukan pemerintahan nasional. Saya tidak bisa membiarkan begitu banyak urusan rakyat yang tidak tertangani oleh pemerintah. Karena itu dibikinlah urusan Kementerian Perdagangan itu sebagai salah satu masalah gitu. Nah, di kita waktu kita bikin undang-undang dasar itu memang hasratnya untuk mengurusi ini, rakyat ini makan hidup segala macam ini gitu. Karena kan kita waktu jadi negara ini kan belum ada negara bagian, tidak ada sama sekali. Dan kita punya mimpi pada waktu itu, Bung Karno, Bung Hatta, orang-orang yang 50-an lebih itu di BPPK itu menghendaki agar negara yang mereka bikin itu adalah negara yang betul-betul mengurusi isi perut rakyat. Bagaimana membuat rakyat ini tidak seperti di masa lalu gitu. Itu sebabnya Anda tahu kan, begitu kita bikin pemerintahan, kita terbentuk. Betul, Bung Karno kepilih pada tanggal 18 Agustus, tetapi pemerintahan Bung Karno dan Bung Hatta itu baru diresmikan pada tanggal 4 September 1945. 14 kementerian. Buruh, makan, segala macam diurusi. Jadi titik tolak kita ini berbeda memang. Kita tidak bisa samakan dengan Amerika Serikat. Mereka muncul, mereka sudah ada. Pusat itu sekedar koordinasi mula-mula gitu ya. Tapi kita tidak. Kita datang dengan ekspektasi besar, ekspektasi luar biasa untuk menghidupkan rakyat, mensejahterakan rakyat, dan karena itu negara mesti aktif masuk ke dalam kehidupan rakyat ini. Itu berbeda dengan Amerika Serikat. Karena itu kita kadang-kadang kalau dari kajian teoritik gitu, kita ini disebut dengan negara administrasi. Yang di Amerika Serikat itu baru berkembang pada tahun 30-an. Anda tahu pasti sebagai orang ekonom, Anda pasti tahu, atau bergerak di dunia ekonomi itu dunia usaha itu pasti tahu. Tahun 1828, 1829 terjadi Great Depression kan? Great Depression itu. Itu yang tadi Anda bilang di off air, Anda bilang housing board itu. Itu lahir pada masa Franklin Delano Roosevelt. Karena pada waktu krisis tidak ada orang punya duit, bla 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 bla, orang mesti dibikinkan rumah, orang mesti dikasih makan. Itu yang kelak nanti dikenal dengan program social safety net. Sejak saat itulah baru tercipta secara permanen apa dikenal dengan negara administrasi atau negara kesejahteraan di Amerika Serikat. Dan negara mesti masuk, tidak bisa negara diam-diam, nggak boleh. Nah, jadi kembali ke isu kita ini, apakah Pak Prabowo itu mengidentifikasi sejumlah soal sebagai soal yang harus dia urusi atau tidak? Kalau itu diidentifikasi sebagai soal yang harus diurusi dan dibutuhkan, katakanlah kementerian baru, bikin. Itu sepenuhnya hak prerogatifnya. Hak dia. Memang di undang-undang dasar, itu di undang-undang kita, menunjuk orang itu hak presiden yang tidak dibagi kepada siapapun. Tidak perlu dikonfirmasi ke DPR, tidak perlu minta persetujuan ke DPR, sama sekali tidak. Tapi kalau tambah kementerian, ubah kementerian, itu ubah kementerian, nomenklatur kementerian, menambah urusan misalnya, menggabungkan. Ada sebagian yang harus minta pertimbangan DPR, ada sebagian yang butuh persetujuan DPR. Apapun itu sepenuhnya tergantung presiden. Undang-undang memungkinkan itu. Nah, karena itu menurut saya yang mesti dipersiapkan oleh Pak Prabowo adalah menyiapkan argumentasi konstitusional untuk mendapatkan pertimbangan dari DPR dan persetujuan dari DPR. Kalau misalnya beliau tambah, mesti bicara dengan DPR. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Pada titik itu menurut saya rasanya penting untuk menyiapkan argumentasi konstitusional. Memang undang-undang ini lahir di masa hampir menjelang berakhir pemerintahan Pak SBY. SBY 39. Waktu itu Pak Yusril
kalau tidak salah itu dipercayaan sebagai penanggung jawab pembentukan undang-undang kementerian itu. Pada waktu itu kan Pak Yusril masih di Seknek tuh. Ya, betul. Saya waktu itu menjadi staf khususnya Pak Yusril. Saya terlibat di awal menyiapkan diskusi-diskusi soal ini dan sempatlah beberapa kali menemani Pak Yusril bicara awal dengan DPR dalam pembentukan undang-undang ini. Cuman kan sebelum selesai pembentukan undang-undang ini, Pak Yusril sudah selesai. Ya. Saya juga memilih mengikuti jejak Pak Yusril, berhenti dan saya tidak tahu kelanjutan. Nah, akhirnya jatuh seperti ini. Nah, itu poin saya sekali lagi, Pak Prabowo harus pastikan hal apa yang hendak diurus oleh beliau, ya. Seberapa urgen secara konstitusional. Dengan itu baru disiapkan dengan itu dijadikan argumentasi untuk bicara dengan DPR. Ya. Dalam soal bentuk atau ubah. Ya. Begitu. Katakanlah ya, di masa Pak SBY itu kan perumahan dan PU dijatuhkan. Itu dipisahin. Oh, dipisahin. Kan Menteri Perumahan pada waktu itu kalau tidak salah kan Pak Ian Farito. Ya. Sesmennya itu sohib saya. Oh. Sesmen Menteri Perumahan pada waktu itu. Ya. Tapi di Pak Jokowi kan ini barang dua. Ya. Gitu. Iya. Nah, coba Pak Prabowo menghitung kembali efektif mana menggabungkan dua hal yang besar ini, dihitung efektivitasnya, menggabungkan lebih efektif atau memisahkan lebih efektif. Ya. Dan kalau memisahkan, apakah pemisahan itu mesti dalam bentuk kementerian atau badan? Kalau menurut pandangan yang sekarang, badan. Karena kan belum berlaku undang-undang itu kan, artinya tetap berlaku undang-undang yang membatasi 34. Iya. Nanti kalau udah mau dirubah tadi, dengan pemerintahan baru nanti setelah bertemu dengan DPR kemudian, setahun tapi kemudian. Sekarang ini ya Pak Bang ini, saya rasa Undang-Undang 39 2008 tentang kementerian ini, kalaulah Pak Jokowi berkenaan, saya rasa bisa bicara dengan beliau untuk melakukan percepatan perubahan. Perubahan Undang-Undang 39 2008 di masa sekarang. Di masa sekarang. Nah, supaya itu tidak bertele-tele, saya rasa Abang boleh bicara dengan Pak Prabowo, dengan Pak Hasim, dengan Pak Wapres, dan segala macam untuk memastikan isu-isu apa, hal-hal apa yang perlu dimasukkan di dalam perubahan undang-undang itu. Menurut saya paling kita cuma ubah 2 pasal. Pasal 15 dan kalau tidak salah pasal 21. Tekniknya adalah agar dengan itu Pak Prabowo nanti itu memiliki keleluasaan dalam mengambil tindakan. Itu mesti kita sediakan di dalam Undang-Undang 39 2008 itu. Ya itu sekali lagi, ini mudah kalau misalnya Pak Jokowi berkenaan melakukan mempercepat perubahan ini. Sehingga Pak Prabowo itu begitu naik langsung bisa speed up. Sebab kalau tidak, menurut undang-undang ini, hal-hal yang kita bicarakan misalnya perubahan, penambahan dan bla bla bla, itu baru bisa dilakukan 14 hari setelah beliau dilantik. Nah, 14 hari kan barang lama itu. Sudah bisa kita kerjakan banyak hal sebenarnya gitu ya. Nah, kalau bisa kita lakukan percepatan kan kenapa tidak? Pemerintah itu kan orang bicara mengenai efisiensi dan efektivitas. Betul. Nah, Bung Margarito, saya terkesan sekali waktu kasus MK dulu ya, sedikit lah kembali itu. Bagaimana Anda bisa meyakinkan para hakim untuk membangun logika, paling tidak sehingga kan ada 5 yang meyakini logika itu ya, walaupun 3 dissenting opinion gitu. Kan Bang begini Bang, Abang ini udah dikasih hak, begitu ya, untuk mengoreksi atau men-challenge hal-hal yang dilakukan oleh sebut saja KPU yang merugikan Abang. Kasih tuh. Disediakan juga lembaganya. Disediakan juga prosedurnya. Kasih hak. Abang tahu nih. Abang nggak pakai. Dalam ilmu hukum, Anda sudah dikasih hak, Anda tidak pakai. Itu sama dengan Anda melepaskan hak Anda. Anda tunduk pada semua akibat hukum yang timbul dari Anda melepas hak Anda. Dengan begitu, maka bila ada hal-hal lain yang terjadi, Anda tidak bisa
Anda sudah kehilangan hak untuk mengoreksi. Dan sudah Anda dirugikan. Iya, walaupun Anda sudah merasa dirugikan di hari ini. Karena untuk tujuan agar Anda tidak merugikan, karena Anda diberikan hak dan ditentukan prosedur untuk mengoreksi. Ya, ya. Anda tidak lakukan. Itu berarti Anda menerima seluruh akibat hukum itu. Tidak bisa lagi itu dilakukan. Nah, seringkali orang itu lupa begini. Untuk apa prosedur-prosedur itu diciptakan? Untuk apa lembaga-lembaga itu diciptakan? Supaya Anda tidak bergerak di luar jalur itu kan. Jadi Anda dihalangi untuk tidak ke sana tidak sini begini loh. Oh gitu. Itu sangat simpel ya sebenarnya. Simpel sebenarnya. Kenapa kita mesti tentukan? Misalnya kita ini nggak tahu abang nyetir sendiri apa enggak. Kalau saya kan nyetir sendiri tuh ada verboden tuh. Kalau kita tahu di verboden kan kita tahu tuh nggak bisa masuk tuh, kan? Dan jadi simpel. Anda tidak bisa begini, Anda tidak bisa ke kanan. Nggak, Anda mesti jalur ini. Tapi kalau nggak ada begini, Anda mesti ke sini. Jadi simpel sebenarnya begitu. Cuma ini dibikin kayak mau kiamat aja tuh. Nah, jadi makanya kalau abang perhatikan kan saya santai aja tuh. Karena bagi saya ini simpel kok. Ini masalah simpel banget ini. Jadi saya santai aja tuh. Begitu itu, Pak. Dan ternyata memang. Nah terus kan begini, Pak. Nah, coba. Abang kan bergerak di bidang properti ini. Iya. Mau apapun itu, abang pasti berurusan dengan hak. Hak, ya. Kalau di perdata begitu ya, dunia abang itu abang pasti berurusan dengan hak. Ini hak saya bukan hak saya. Ini soal hak. Kalau hak itu di mana ya tuh? Di hukum. Iya. Abang boleh, enggak, hak di hukum. Iya. Kalau tidak di hukum, abang bilang apa? Abang bilang karena abang kedudukan gede terus abang punya hak? Oh no. Iya. Di dalam dunia hukum, dalam konsep rule of law, right, itu adanya di act. Di undang-undang. Tidak di luar itu. Apapun argumentasi orang. Senang atau tidak senang. Perkara ini butuh tafsir, soal lain. Itu soal lain. Itu dia. Tapi basicnya, prinsipnya adalah law is act. Is no, is text. Tidak luar itu. Bahwa teks ini kita berdebat, ini warnanya tidak putih-putih amat, ini kok warnanya agak begini-begini dikit, itu soal lain. Itulah dissenting ya. Dalam konteks itu ya. Itu dissenting. Nah, tapi menurut saya, ya sudah saya senang aja gitu. Karena ada yang dissenting itu mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mesti tidak boleh kayak keranjang bak sampah begitu ya, apa yang sejenis itulah gitu ya. Mesti keadilannya mesti substansial dan lain-lain gitu ya. Saya jujur saja, saya tidak mau berdebat terlalu panjang lagi soal itu gitu. Sebab kalau itu mau diperdebatkan, terlihat nanti kekeliruan mereka memahami Undang-Undang Dasar 1945. Why? Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 24 ayat 1 huruf C, itu mengatakan begini, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara bla 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 yang putusannya final. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya final. Ini air yang abang bilang isinya air putih. Isinya ternyata bensin. Mau apa? Abang mau apa? Putusannya final. Final. Mau apa ini? Abang bilang ke abang isinya ini air putih ini. Total bensin dalam. Mau apa mereka itu? Mau apa gitu? Sudahlah. Apa artinya itu? Formil. Formil. Final formil. Bukan, sudah itu formil. Karena abang kan paham lah, walaupun abang bukan orang hukum katakanlah begitu ya. Di pengadilan negeri, kalau abang tidak setuju dengan putusan pengadilan negeri, kan abang koreksi di pengadilan tinggi. Abang tidak setuju dengan putusan pengadilan tinggi, abang koreksi di Mahkamah Agung. Di putusan kasasi abang tidak setuju, abang pergi ke PK. Di Mahkamah Konstitusi begitu dia putus, game over. Selesai. Abang senang, abang tidak senang, abang selesai. Formil kan itu. Luar biasa, formil kan itu. Final. Mau apa? Jadi kalau Anda bilang hakim ini formil harus substansial, bagaimana caranya? Gitu loh. Gitu. Itu yang selama ini saya bolak-balik gitu. Anda mau apa? Putusan. Ini barang ini gampang banget. Cuma nggak tahu bagaimana orang kok bikin jadi rumit gitu. Putusan itu mesti dikoreksi pakai putusan. Itulah logika dari putusan pengadilan negeri dikoreksi di pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi. Jadi putusan dengan putusan, bukan Margarito ngomong sampai berbusa-busa di sini. Tapi apa? Putusan harus putusan. Sebabnya saya bilang kan pendaftaran Pak Gibran itu, Anda boleh senang, boleh tidak sah.
Mengapa? Karena tidak ada putusan lain yang mengoreksi putusan itu. Iya, udah selesai di situ. Sudah selesai di situ. Jadi apa? Sudah Nah, ini doang. Iya. Kan ini nih yang dijadikan sebagai dasar untuk pendaftaran. Iya. Kalau kayak begitu Iya, ya. iya. Ketika ini berubah, Iya. hukumnya berubah nggak? Berubah. Iya. Oh. Karena pasal 169Q kan bilang syarat mesti bla 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 Iya, tuh. iya. Pasal ini ditafsir dan diberikan bobot lain oleh Mahkamah Konstitusi dan itu mengakibatkan Pak Gibran Bisa. memenuhi syarat. Begitu ya. Itu kan artinya dasarnya berubah, hukumnya berubah. Sah. Gitu. Iya. Jadi bagi saya gampang di barang ini kok. Orang aja tuh kan putusan Mahkamah Konstitusi yang bilang macam-macam itu. Oke, ada seseorang hakim yang dihukum etik karena putusan itu gitu ya. Tapi putusan etik itu kan tidak membatalkan putusan itu. Iya. Jadi mau apa kita? Iya. Makanya saya bilang apa? Kadang-kadang kita ini mesti memiliki keberanian untuk menerima hal yang kita tidak suka, tetapi oleh sistem mengatakan itu benar. Iya. Itulah hukum ya. Itulah dasarnya ya. Itulah dasar. Kita mau suka mau tidak. Jadi pandangan-pandangan yang juga orang-orang hukum yang mau sampai 10 orang begini mengatakan begini, itu pikirannya tidak terlalu mendasar sebenarnya soal hukum. Iya. Dia punya interpretasi sendiri lah. Makanya dia berani mengajukan sesuatu kan. Iya, setuju gitu ya. Tapi kan interpretasi itu mesti reasonable. Iya, itulah masalahnya ya. Reasonable tidaknya itu tergantung orangnya jadinya. Iya, dan untuk sampai ke situ memang orang mesti mengerti prinsip-prinsip hukumnya. Iya. Kalau Anda cuma bicara hukum yang seperti banyak orang, ngapain juga gitu. Iya, itu. Tidak bisa gitu. Iya. Begitulah saya melihat soal-soal yang kemarin. Sehingga ya santai aja gitu. Iya. Orang mengatakan menyamakan minta Gibran diskualifikasi. Loh, akankah ada capres tanpa ada akankah ada pasangan calon tanpa seseorang? Tanpa wapres? Iya. Akankah Pak Prabowo itu disebut pasangan calon kalau tidak ada Pak Gibran? Iya. Apakah Pak Prabowo sendiri bisa calon tanpa wakil? Nggak mungkin. Satu. Lalu orang menyamakan atau meminta itu karena menyamakan pilpres dengan pilkada begitu ya. Padahal kalau kita cek perdebatan pasal 18, pasal 6A, pasal 22 dan pasal 24C ini beda bumi dan langit. Jadi tidak bisa disamakan. Tidak ada unsur-unsur pada dua hal ini yang memiliki kemiripan. Karena tidak memiliki kemiripan dalam unsur-unsurnya itu, maka tidak bisa disamakan. Itu prinsip dasarnya. Makanya sementara Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, orang-orang mengambil putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar menyamakan itu. Tapi begitu saya periksa Mahkamah Konstitusi punya putusan, saya bilang salah. Mengapa? Mahkamah Konstitusi, orang yang berdebat di MPR pada waktu itu banyak banget. Mahkamah Konstitusi mengambil cuma satu orang punya pendapat. Dijadikan dasar menyamakan pilkada dengan pilpres. Itu ya saya kritik dalam sidang itu. Keliru Anda. Begitu. Boleh jadi karena itu maka abang kan lihat waktu itu ya Pak Arif Hidayat. Itu kan sempat terakhir kan Pak Margaret turut terima kasih sudah. Dugaan saya itu dia menyadari itu gitu loh. Dugaan saya. Gitu. Karena itu fatal Bang kan. Jadi sebenarnya nih Bang, kalau mau lurus-lurus aja deh. Begitu ya, simpel banget. Sebab semua orang hukum seharusnya tahu. Tidak usah jadi dokter, tidak usah jadi profesor, asal dia orang hukum gitu. Kenapa? Yang disebut abang dan saya bersengketa. Kita pergi ke pengadilan. Apa hukum dari sengketa ini? Di mana hukum itu dinyatakan dalam sengketa abang dan saya? Amar putusan kan Bang? Abang tidak baca pertimbangan. Hukumnya di amar itu kan? Jadi kalau amar tidak tulis begitu, cuma ada di pertimbangan, abang bilang hukumnya mana? Mesti diputus. Kalau abang ambil yang di pertimbangan, ya salah. Karena bukan itu hukumnya di amar. Begitu itu. Itu yang banyak orang tampaknya tidak menyadari atau tidak paham. Kurang pura-pura tidak paham. Antara itulah ya. Kira-kira pura-pura tidak paham supaya ekspektasi bisa mendrive mereka punya ekspektasi kan. Nah saya enggak. Saya belajar untuk sebisa mungkin objektif. Karena itu betapapun abang misalnya kita berteman baik, tapi kalau saya lihat tidak abang salah di situ Bang. Abang mesti begini Bang. Saya berani bilang gitu. Supaya jangan terjerembab.
Iya, iya, iya. Itu bagi saya tipikal saya begitu, Pak. Iya, iya, iya. Dan memang guru rata-rata itu Ya. empati. Selalu membuat sesuatu yang susah menjadi mudah. Nah, saya kebetulan begitu. Saya nggak mau orang barang mudah dibikin rumit. Iya, dan itu yang kebanyakan. Itu saya nggak suka, Bang. Iya. Kalau orang bisa selesai, kalau orang lain menyelesaikan masalah itu 3 jam, saya menghendaki kalau boleh jangan sampai 1 jam, beres deh. Iya, iya. Dan tidak menimbulkan efek. Iya, Atau iya. kalau ada efek, Anda mau utak-atik kayak apa, nggak bakalan bisa ketemu jalan. Iya, iya, iya. Jadi jangan yang panjang, yang pendek dibikin panjang, Iya, iya. dan jangan yang gampang dibikin rumit. Rumit ya. Saya nggak mau itu. Iya, iya. Saya tidak suka yang begitu. Ya. Begitu. Ya kalau tapi saya nggak tahu ya kenapa orang suka begitu ya. Saya kadang-kadang nggak ngerti kenapa Iya, orang iya, suka iya, bikin rumit-rumit iya. gitu. Bang. Iya, iya, iya. Jadi ada kesan bahwa seolah-olah hukum kita itu seperti karet, mudah diinterpretasikan. Iya. Itu akibatnya, akibat orang berpandangan begitu. Iya. Suka membuat suatu eksperimen-eksperimen yang sebenarnya nggak berdasar kan. Iya. Nah, ya ini kan kayak drama jadinya. Iya. Makanya kan saya Dan menegangkan memang. Betul gitu. Ya begitulah. Kadang-kadang orang nggak tahu bagaimana dunia akademik dan bagaimana dunia core. Oh. Kalau di dunia core kan Anda datang, Anda bilang, abang tadi ada di sini jam sekian, abang ada di tempat ini. Kan mesti dibuktikan tuh Oh. dalam sidang itu. Mesti dibuktikan siapa yang lihat abang itu ada di sana, Ya, atau ya. siapa yang lihat Margarito itu ada di sini gitu. Iya. Padahal Anda tuduh Margarito tadi ada di sini. Siapa yang Ya. mesti dibuktikan dalam sidang itu? Ya. Anda bilang ini Prabowo nyogok orang, Ya. pakai bansos bla bla bla. Buktikan dong. Ya. Bagaimana itu barang itu? Kalau di dalam kelas akademik boleh lah exercise bla 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 bla. Oke, bikin hipotesa begini oke lah. Tapi di court begitu Anda bilang bukti. Oh. Itu prinsip dasar. Ya. Suka atau tidak, senang atau tidak, dari zaman bahula sampai sekarang. Nah, yang namanya pengadilan ya begitu. Ya, Abang tuduh, abang buktikan. Ya. Sebab kan abang peradaban apapun, saya rasa abang akan sependapat dengan saya gitu ya. Peradaban apapun orang tidak boleh diberikan hak kalau dia bukan orang yang berhak. Ya. Dan kalau orang itu berhak, abang juga tidak boleh menggunakan cara apapun untuk memangkas haknya. Tidak boleh. Ya. Jadi sudahlah, jangan karena kebencian orang itu punya hak kita potong. Ya. Dan jangan juga karena sayang orang itu tidak berhak kita kasih. Iya. Itu nanti rusak. Ya. Bagi saya itu rusak itu. Ya. Dan ya begitulah. Ya. Saya memandang soal hukum dan hidup ini ya dengan cara itu, Pak. Dan luar biasa itu menurut saya. Artinya mencerahkan banyak orang yang kurang paham. Nah, belakangan ada suatu statement dari Pak Luhut Ya. bahwa Pak Prabowo jangan mengundang orang-orang toksik di dalam pemerintahannya. Apa makna? Saya tidak tahu ya, saya tidak menyelami pernyataan itu. Saya juga tidak tahu bagaimana backmind dan ekspektasi dari Pak Luhut gitu ya. Tapi saya rasa sangat normal. Nomor satu, secara konstitusi gitu ya. Siapa yang menjadi apa dalam pemerintahan Pak Prabowo? Secara konstitusi sepenuhnya tergantung Pak Prabowo. Iya. Sepenuhnya. Ini konstitusi. Tidak ada urusan dengan politik ini. Konstitusi begitu. Hak ini, hak menentukan siapa jadi apa, mengurus apa, itu sepenuhnya hak yang tak terbagi. Termasuk dengan Wapres. Ya. Termasuk lah ya dengan Wapres. Ya. Kalau Pak Prabowo memutus sendiri, sah secara hukum. Konstitusi gitu ya. Yes. Jadi ini hak tidak terbagi. Karena itu, dan apa ya? Prabowo itu kan orang pintar. Iya. Masa dia nggak tahu yang begini? Iya. Dia sudah berjumpa. Iyalah, dia tidak perlu nasihat itulah. Dia sudah dari masih prajurit, dari tentara sudah, kita masih di kampung sudah tahu orang ini hebat banget, bla 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 bla. Lalu beliau running di dunia yang sekarang akhirnya beliau dapat kan bukan baru sekali begitu ya. Masa beliau ingin melukai reputasinya itu, jalan panjang yang beliau yang sudah dibangun yang beliau titi dengan segala yang beliau lakukan itu, masa beliau mau rusaki dengan menempatkan satu orang yang tidak kredibel. Ya, katakanlah begitu ya. Nah, saya tidak terlalu dekat juga dengan Pak Prabowo, tapi saya rasa dengan semua yang dimiliki itu, saya rasa dia tahu apa yang mesti dilakukan. Dia akan berusaha untuk sejauh yang bisa mendapatkan orang yang pas untuk urusan yang pas. Ya. Saya rasa gitu ya kalau saya. Pada sisi lain lagi ada kesempatan lain, dia katakan
bahwa Bung Karno itu bukan milik satu partai gitu kan. Iya, iya. Dan itu milik bangsa Indonesia gitu ya. Iya. Apa maknanya itu? Saya kira begini. Kalau saya lihat ini sejauh yang perilaku Pak Prabowo yang dapat dicek ya, diverifikasi gitu ya, yang terungkap gitu ya. Ini orang memiliki jiwa gotong royong yang sangat kuat. Gotong royong ya, jiwa kolektif, bekerja kolektif yang sangat kuat, dengan kepemimpinan yang kuat. Kalau sejauh yang dapat diverifikasi, tindak tanduk perilaku bla 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 dari Pak Prabowo, sekali lagi sejauh yang dapat saya identifikasi, menandai ini orang punya mimpi kolektivitas yang kuat, dia punya ekspektasi besar sekali dengan kepemimpinan yang luar biasa begitu ya. Bung Karno relatif sama. Ada persamaannya ya? Ya, Bung Karno relatif. Rakyat nggak boleh susah, rakyat mesti begini. Bahkan dari tahun 26 dia udah mulai berpikir tentang negara dan segala macam ya. Ketika terjadi peristiwa di Madiun, kalau tidak salah, pemberontakan itu, dan kemudian sebelum sampai situ, ketika pemerintahan ini berubah dari presidensial ke parlementer dengan Syahrir sebagai perdana menteri, kan itu Ali Sastromojoyo marah-marah tuh. Ada sebagian orang bilang itu konvensi, tidak apa-apa, sah, bla 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 bla. Tapi Ali Sastromojoyo bilang enggak, ini kudeta. Yang mau saya bilang, dengan berubahnya presidensial ke parlementer, Bung Karno tidak lagi punya kuasa pemerintahan sebenarnya. Dia nggak marah tuh demi bangsa ini gitu. Dan karena itu satu kali, kalau tidak salah pada tahun 50, no. Sebelum proklamasi 17 Agustus itu kan anak-anak Syahrir dan kawan-kawan itu kan menghendaki agar proklamasi sudah dilakukan pada tanggal 14 begitu ya. Sampai Bung Karno dan Bung Hatta diculik dibawa ke Rengas Dengklok bla 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 begitu ya. Lalu orang-orang bilang, coba kalau Anda tidak proklamasi sekarang, nanti lihat. Kalau Anda proklamasi aja. Orang nggak mau. Dan ketika terjadi peristiwa Ikada, di lapangan Ikada itu, begitu orang sudah kumpul semua, Bung Karno bilang, tidak jadi rapat di Ikada itu. Orang tunduk. Orang begitu rakyat ini memang, dan jangan lupa ya, Bung Karno waktu itu tidak mengatakan saya milik ini milik itu. Saya di atas semua golongan. Dan tidak ada waktu itu orang PNI saja misalnya yang mengklaim Bung Karno, enggak semua orang Bung Karno isi Indonesia. Dalam sejumlah studi politik yang dilakukan oleh orang-orang luar negeri itu, Bung Karno ya Indonesia. He's a nation, Indonesian nation, Indonesian state, bla 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 gitu ya. Jadi saya senang dan Prabowo mengatakan bahwa Bung Karno memang bukan punya satu kelompok orang, punya bangsa ini. Itu menurut saya memang sejalan dengan kenyataan sejarah yang terverifikasi, sejarah objektif. Dan menurut saya sebaiknya begitulah kita memperlakukan Bung Karno. Bung Karno bukan punya satu orang. Kira-kira itu ya, message-nya itu ya. Jangan bilang Bung Karno punya kami. Bang, waktu masih SD, kalau tanggal 17 Agustus dulu itu kan biasa Bung Karno pidato tuh. Ayah saya itu bilang, keadaan kayak hening. Orang semua dengar siapa Bung Karno. Padahal di kampung loh itu. Jadi saya rasa kita mesti memberikan, bangsa ini mesti memberikan tempat yang tepat kepada Bung Karno dengan cara jangan bilang Bung Karno punya kami. Bung Karno is Indonesia. Is George Washington-nya Amerika misalnya. Itu Bung Karno. Karena kalau kita isolasi dia dalam satu kelompok, saya rasa kita mengecilkan gagasan nasionalisme, gagasan bangsa besar yang selalu ditiupkan Bung Karno sejak masih muda, sejak jauh sebelum menjadi presiden. Hebat orang itu. Dia orang Islam, tapi dia nggak bilang tuh presiden harus orang Islam aja. Nggak, silakan kita saling menghormati. Ada orang Islam, kalau mau jadi orang Islam menjadi presiden, silakan berjuang habis-habisan. Itu dia bilang. Tidak usah bikin syarat presiden harus orang Islam gitu.
Tapi otomatis kalau orang Islam bekerja benar, presidennya akan orang Islam. Luar biasa. Luar biasa kan itu. Iya, Jiwa perspektif kebangsaan, Iya, hasrat kebangsaannya Iya, dari iya. Bung Karno gitu. Kan hebat. Iya. Terus yang kayak begini kita mau bilang dia cuma punya kita kan menurut saya nggak tepat juga. Jadi Cara kita menghormati Bung Karno, biarkan dia menjadi bangsa. Jadi kayaknya itu hanya semacam koreksi kepada orang-orang yang kultus terhadap Soekarno, seakan-akan hanya milik mereka. Itu hanya pesan kebangsaan ini pesan yang dibuat oleh luar biasa itu. Ini dan nggak bisa kita mesti punya orang yang menjadi integrator. Harus ada orang yang terus-menerus menyampaikan pesan kebangsaan. Jangan ketakutan terhadap perpecahan. Ini bukan urusan Indonesia, Pak. George Washington, John Adams itu. George Washington dan John Adams itu sudah bicara dari 1790. John Adams itu bicara pada 1800. Ada ketakutan jangan sampai bangsa ini pecah jadi dua partai. Atau dua partai. Bangsa ini dipecah-pecahkan oleh orang-orang yang mengelompok diri menjadi dua partai. Itu sudah masa itu. Jadi perpecahan itu orang takut semuanya. Bukan urusan TNI saja itu. John Adams itu bukan tentara. Thomas Jefferson itu bukan tentara. Orang politikus sudah penulis tata negara yang hebat. Itu simple. Tapi orang bicara tentang persatuan, unity, gitu ya. Jadi dan saya rasa hari-hari ini kita mesti terus-menerus menggelorakan tentang kebangsaan, persatuan, dan itu akan terkonsolidasi kalau keadilan politik dan ekonomi bekerja secara konkret. Di titik itu, andai ya gagasan memberi makan orang-orang yang tidak bisa makan pagi-pagi pergi sekolah di SD itu nggak bisa makan. Kalau itu bisa direalisasikan, saya rasa itu cara membuat kebangsaan, keadilan politik itu terkonsolidasi. Dan itu diperlukan dalam republik. Hanya itu caranya kita merawat republik, eksistensi republik. Hanya itu cara kita merawat kebangsaan. Tidak bagus dong. Anda bolak-balik bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang bla 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 bla. Tapi ada orang yang pagi-pagi pergi sekolah nggak bisa makan, lalu kita ketawa-ketawa. Lalu ketika ada orang yang menolong itu, Anda bilang orang ini nggak benar begini-begini. Anda yang benar apa orang yang menolong? Karena republik mengharuskan itu. Betul. Republik itu amanat undang-undang. Republik itu ada, prinsip republik itu ada untuk memartabatkan semua orang, untuk memastikan agar semua orang itu mulia. Ada orang yang pergi sekolah pagi-pagi nggak makan, terus kita biarkan. Kita bilang karena anak malam bla bla. Dan itu tidak dikehendaki oleh para pendiri bangsa ini. Saya rasa gagasan Pak Prabowo untuk menangani soal itu beralasan secara konstitusi, sejalan dengan mimpi-mimpi para pendiri negara. Nah, kira-kira kalau begitu ya, saya ingin mendalami sedikit pandangan Bung Margarito tentang apa yang akan berbeda dari kepemimpinan seorang Prabowo yang ingin memiliki tujuan yang berdasarkan pendiri negara tadi, prinsip-prinsipnya. Apa yang membedakan nanti? Dalam soal internal dulu lah, internal Indonesia ya. Kan makan siang ada ya. Dia membangun 3 juta rumah, misalnya. Itu kan semangat-semangat untuk mensejahterakan rakyat yang menengah ke bawah kan. Saya ingin beliau memberikan kepastian itu. Tidak kasarnya, jangan ngomong aja. Pastikan itu bekerja. Kita nggak usah pergi terlalu jauh deh. Jakarta deh, kita pergi ke lorong kayak gang-gang. Gimana sih kehidupan orang di gang-gang itu? Coba Pak, sesekali abang malam-malam kita jalan di lorong-lorong. Kita akan menemukan ada orang-orang yang tidur kayak apa. Ada orang-orang yang di saat abang dan saya tidur, atau kita lagi senang, ada orang yang mengais-ngais di gang-gang kecil dan sebagainya. Ini yang mesti diselamatkan. Inilah perintah, inilah esensi atau pendorong orang menciptakan republik, orang menciptakan bangsa ini. Bangsa ini ada untuk memastikan orang-orang tidak begini. Begitu itu. Karena itu Bang, isu memberi makan anak-anak ini
meningkatkan gizi mereka ini. Isu tentang penciptaan rumah untuk orang-orang tidak mampu, bagi saya mulia dalam semangat Republik. Karena itu yang diminta oleh Republik. Ya. Orang-orang, mengapa Republik itu dikehendaki? Karena hanya dengan Republik itu memuliakan manusia. Caranya ya urus mereka ini. Ya. Urus mereka ini. Ya. Harus diurus. Termasuk petani. Ya. Penting juga saya rasa Pak Prabowo, saya ini baru pulang dari kampung, Pak. Saya tanya orang-orang, mereka bilang sama saya, kakak, tolong deh nanti bilang orang-orang itu kalau nanti sudah jadi pemerintah itu, pupuk itu jangan terlalu banyak terminalnya untuk sampai ke petani. Oh. Pupuk. Jangan terlalu banyak terminalnya sampai ke petani. Nah, saya rasa ini juga mesti diurus oleh Pak Prabowo. Pastikan Langsung. mekanisme itu tidak menyusahkan petani. Ya. Kita paham lah. Saya mengerti betul ini soal menciptakan ini dan itu, saya agak mengerti lah apa yang mesti kita hindari dan apa yang mesti dilakukan agar tidak terlalu banyak inefisiensi. Ya. Pastikan urusan orang-orang kecil itu tertangani. Itu yang paling pokok. Karena kalau korporasi besar, gampang gitu. Iya. Gampang gitu. Saya rasa ya juga, Abang ini bukan pesan fundamental, tapi saya rasa kita pemerintahan baru itu pastikan bahwa tidak usah berkelahi dengan korporasi besar, tetapi juga tidak usah memperlakukan memberikan keistimewaan berlebih kepada korporasi. Ubah orientasi itu. Saya belajar soal itu. Saya dapat menunjukkan satu status sejak Bank of England. Bagaimana cara Bank of England itu tercipta, defek tercipta, dan segala macam yang lain tercipta. Saya ngerti bagaimana sejarahnya. Nah, karena itu saya ingin meminta kepada Pak Prabowo nanti, pastikan orang-orang kecil itu terurusi. Kalau Pak Prabowo bisa menciptakan energi untuk memberikan energi untuk soal ini, misalnya barang 60%, itu hebat banget. Pak, 1936 ada pemilu di Amerika Serikat. Pada waktu itu Franklin Delano Roosevelt baru di ujung krisis ekonomi pada waktu itu. Apa orang-orang itu bilang? Franklin Delano Roosevelt ini terpilih kembali karena dia yang beri kita makan, dia beri kita rumah, dia yang beri kita pekerjaan. Iya. Dia yang beri kita makan, dia yang beri kita rumah, dia yang beri kita pekerjaan. Karena itu dia akan terpilih. Dan dalam sejarah Amerika Serikat, kawan ini, si presiden yang lumpuh ini, 4 kali terpilih. 4 kali terpilih. Makanya kemarin orang ngomong-ngomong bansos bla bla bla, saya ketawa-ketawa itu. Dia kagak tahu, dia kira ini urusan kita. Kagak itu sana. Sudah begitu itu udah dulu. Waktu itu memang undang-undang Amerika memungkinkan 4 kali ya waktu itu ya. Memungkinkan karena tidak ada pembatasan. Ini Wah. sama dengan kita punya pasal undang-undang dasar dulu kan tidak bilang berapa kali seseorang jadi presiden. Jadi bisa sampai 4 kali dia itu. Nanti setelah dia meninggal baru orang sadar. Waduh, masa kita bikin undang-undang yang memungkinkan orang sampai jadi presiden sampai mati di tengah jabatan, sampai sakit-sakit di dalam jabatan gitu kan. Barulah di amandemen, baru ditentukan itu 2 periode aja itu. Sebelumnya nggak ada ketentuan itu. Jadi ulang aja, ulangnya jadilah dan di masa itu, rakyat bilang begitu. Oh, dia yang kasih kita makan, dia yang kasih kita pekerjaan, dia yang kasih kita rumah, dia yang memungkinkan kita punya kesehatan ini. Social safety net itu semua dikerangkai itu loh. Dan dibikin oleh Franklin dan Roosevelt. Semua pada waktu itu. Otak ekonominya itu Keynes. Ekonomi sebelum itu kan masih liberal klasik itu. Herbert, siapa Keynes tuh? Ekonom pada waktu itu, ekonomi Inggris yang dipakai di Amerika Serikat. Itu dia itu. Itu yang membuat Amerika itu bertransformasi dari negara liberal klasik ke negara liberal modern. Gitu. Dan dibilang negara kesejahteraan itu. Itu orang-orang itu. Jadi nggak ada itu yang bilang enggak lah itu. Bukan, makanya kemarin gue ribut-ribut banso dalam hati saya ya kalian. Makanya saya ketawa-ketawa. Itu sudah terjadi kok, bukan praktek Indonesia. Orang bilang ini enggak, ini sudah terjadi kok. Tahun 40 ya? Tahun 36 tuh. 36 ya. Dan
praktek itulah sebenarnya yang mengilhami para pendiri bangsa kita menciptakan negara yang mesti urusan kesana kemari ini. Tahun 45 ya? Tahun 45 itu kan. Iya, Karena iya. sudah ada praktek ini. Ini Iya. mengilhami mereka. Iya. Makanya pemerintahan baru yang mereka bikin itu, ya urusnya kan banyak. Iya, Urusan makan, iya. kesejahteraan, urusan ini, urusan segala macam itu. Yang tadi saya bilang, kalau pemerintahan Amerika Serikat itu mula-mula cuma ada 2 atau 3 kementerian, pemerintah Indonesia, negara Indonesia, mula-mula itu sudah ada 14 kementerian kalau tidak salah. Iya. Karena itu tadi negara dibikin untuk mengurusi rakyat. Nah gitu kan. Iya. Saya rasa ya pilihlah apa hal-hal yang urgent bagi rakyat. Tadi rumah saya setuju. Iya. Rumah para petani pupuk apa segala macam itu. Di atas itu saya rasa juga pastikan agar kita ini kan kalau Bang, saya itu kalau gigi sakit, saya ngunyah orang bilang daun Afrika itu loh. Iya. Daun Afrika, Iya. abang tahu nggak? Iya. Daun itu. Saya ngunyah aja itu, sembuh. Ya saya tradisional deh. Iya. Dan abang boleh nggak percaya, kalau saya capek, daun itu aja yang saya rebus dan saya minum. Oh, pulih. Kalau saya agak Iya. apa yang saya bilang? Ada begitu banyak sumber daya kita yang bisa kita Iya. olah untuk jadi sesuatu yang hebat gitu kan. Jangan sepelekan ini. Obat-obatan gitu ya. Lalu teknologi ada di bidang riset kita. Riset kita ini parah. Iya. Kita parah betul kita. Iya. Kalau dan saya rasa iya, Pak Prabowo mesti masuk. Pak Prabowo itu mesti masuk pada urusan-urusan kecil tapi fundamental buat Rakyat. Mungkin Anda juga pernah berpendapat bahwa nilai yang Anda sukai dari Prabowo itu kan karena fighting spirit yang begitu tinggi. Saya suka. Ya, tentu dia dengan dirinya sudah menang jadi presiden, disitulah puncak kekuatan dia untuk melakukan apa yang dipikirkan selama ini. Dan dia sangat dari sejarah ceritanya itu dia suka memfasilitasi orang yang di bawahnya, prajurit yang ada masalah. Dia suka menyelesaikan sendiri. Di perkampungannya juga begitu, yang dekat rumahnya di sana itu. Nah, waduh, banyak perubahan di sekitar dia. Apa Bang? Dan dia nggak pernah diekspos. Orang lain kan ngomong sedikit, bikin sedikit, bikin satu, ngomongnya 20. Iya. Itu yang saya suka dari orang ini. Iya. Begitu banyak hal hebat, dia doang tuh. Iya. Yang tahu, kita nggak tahu. Iya. Kita udah tahu, oh begini ya, oh begini ya, oh begini ya. Itu tidak banyak loh. Ya. Apapun ini kan kalau jiwa Anda tidak bagus, tidak akan memilih jalan kayak begini, perilaku kayak begini. Orang cenderung, wah, gue begini, saya begini. Tapi dia nggak mau. Itu kan hebat. Yeah. Saya malah mendengar ada sesuatu cerita, tapi katanya begitu ya. Mudah-mudahan saya salah gitu. Dia bilang, udah deh, ngapain kita ngomongin itu? Kalau kita ngomongin kan kesian. Orang itu kan punya anak, punya bini, apa segala macam. Nanti kalau gimana? Kalau dia sendiri nggak apa-apa, gue bisa ngomong. Tapi dia kan punya anak, punya bini, punya ibu segala macam. Ya sudah kita keep aja deh. Toh nggak mengubah apa-apa juga. Tidak membuat dia naik, tidak membuat saya jatuh. Udah biar aja. Padahal kalau kita, waduh, orang ini hebat juga ya. Iya. Mudah-mudahan ya lah, Bang. Kalau boleh dibilang itu ya, kan itu sejarah sudah dia tulis sebenarnya. Sejarah itu hebat itu ya. Mudah-mudahan 5 tahun di pemerintahan ini justru membuat sejarah itu semakin gemilang, semakin bersinar. Seperti hari-hari ini kita mengenang atau mengetahui Subianto, pamannya kalau nggak salah. Yang waduh ternyata hebat sekali. Orang ini gitu. Dalam pertempuran gitu. Wah hebat sekali gitu ya. Bicara tentang Indonesia sebelum negara ini terjadi, ada gitu ya. Apakah Prabowo tidak ingin, kalau tidak selevel, berada di bawah beliau pamannya itu? Maka tidak mungkin. Pamannya yang masih gelap gulita dengan semua keterbatasan sudah mengukir, sudah menulis nama sehebat itu dalam sejarah kita. Masa dia nggak mau menulis gitu, dia mau kalah sama itu? Saya kira tidak masuk akal. Luar biasa, tapi luar biasa ini ada prinsip Anda melihat sikap manusia ya. Iya, Bang. Kan
kan kita pergi kan ya sama deh. Tadi kita bolak-balik bicara Iya. Bung Karno gitu ya. Iya. Sekarang kita bicara juga mengenai Pak Subianto begitu Iya. ya. Orang itu tuh sudah tidak ada. Iya. Apa yang mau kita bilang? Hidup tidak kurang dan tidak lebih adalah menulis siapa kita. Sejarah ya. Dan suatu hari nanti Iya. Orang akan orang akan membaca. membacanya. Seperti hari ini kita membaca Bung Karno, hari ini kita membaca Syahrir, Ya. kita membaca Subianto dan lain-lain. Ya. Iya. Jadi saya rasa saya tidak tahu ya, tapi saya lihat dapat beralasan untuk meyakini bahwa Prabowo hendak menulis sesuatu yang baik untuk dibaca oleh siapapun suatu hari kelak. Iya. Saya rasa ayahnya akan hebat tuh. Iya. Pamannya juga kalau tidak salah yang bikin Bank Indonesia. Iya. Ayahnya juga hebat. Masa dia mau menulis lain dari yang itu? Iya. Dari ini. Saya rasa enggak lah ya. Iya. Nah, sekarang Tapi penting, Ya. Bang. Penting untuk memastikan bahwa orang-orang Franklin Delano Roosevelt itu memiliki orang yang disebut dengan brain trust. brain trust. Brain trust. Brain trust itu isinya anak-anak muda, dokter-dokter dari Harvard, Ohio, bla 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 bla, yang memandu, yang memberikan dia perspektif bagaimana menata negara. Oh. Pada Rex waktu itu ya. Tugel, ya, Adolf Merle, dan belakangan ada satu lagi yang menjadi hakim. Ada beberapa orang gitu yang dikenal dengan brain trust. Orang-orang itu yang begini loh Pak, begini loh Pak, begini loh Pak. Karena Roosevelt, saya rasa saya tidak tahu, tapi rasa-rasanya kok Prabowo memiliki kemampuan itu. Jangan terlalu banyak berteori. Ya. Iya. Begini. Teori kan urusan Anda tuh. Anda Iya. datang kepada saya begini loh Pak. Dan Anda sudah hitung semua risikonya. Iya. Jadi begini. Kan saya mesti bertindak. Presiden itu do now. Enggak. Nanti dulu. Enggak ada cerita itu. Perut ini tidak nanti dulu. Gitu. Iya. Bangsa ini problem bangsa itu bergerak dari menit ke menit begitu. Jadi penasihat kalau datang itu begini. Tidak ada pengguna. Dan Anda datang sudah begini sudah Anda hitung semua risikonya. Iya. Jadi saya tinggal oke. Presiden itu kan kerja mengambil keputusan, kerja bertindak. Itu presiden. Tidak bisa enggak boleh. Harus cepat. Dan tugas penasihat memastikan bahwa yang dia lakukan, yang Anda berikan itu risiko hukumnya begini dan Anda sudah takar semuanya. Kira-kira gitu loh. Bagus. Nah, sekarang terakhir ya. Bagaimana pandangan Bung Margarito sebagai ahli hukum tata negara terhadap reformasi hukum yang masih dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan? Bang, hukum itu bisa menindas. Ya. Ini yang gagal dimengerti banyak orang. Ya. Tapi seluruh abang pasti paham. Ya. Abang pasti tahu pernah dengar dengan Morgan, JP Morgan. Ya, JP Morgan. Abang pernah dengar dengan Rockefeller. Ya. Abang pasti pernah dengar Jacob Schiff. Ya. Frank Vanderbilt. Orang ini mengerti apa itu hukum. Ini semua jagoan pengusaha ini mengerti apa itu hukum. Ya. Jadi, Bang, dan orang ini semua mengerti apa itu rule of law. Ya. Yang kita agung-agungkan itu, Pak. Ya. Bang, ini rule of law. Kalau abang salah klik, dia menindas. Ya. Abang yang salah. Kan tadi saya bilang, Bang, hak itu adanya dalam hukum kan? Ya. Kalau abang menulis abang punya hak dalam hukum, mau apa? Ya. Jadi, sementara tidak ada bisnis yang tidak ada urusan dengan hak. Ya. Dan hak hanya ada di dalam hukum. Maka kendalikanlah pembentukan hukum, kendalikanlah hukum, andalah hukum. Andalah mendapatkan hak, andalah mendapat sumber daya dan segala macam. Jadi, mesti cerdas memberi makna, memberi isi terhadap rule of law. Sebab kalau tidak, rule of law itu menjadi alat penindas. Alat penindas yang sekarang orang bicara. Ini tidak usah bikin terlalu banyak hukum, tapi yang terukur. Jangan sampai, Bang, kalau abang sudah terbiasa berlari dengan kecepatan 100, dan abang bikin aturan yang katakanlah semua orang harus seperti abang, fair nggak? Nggak fair. Nggak fair. Itulah rule of law. Ya. Kalau Anda salah klik, jadinya begitu, Bang. Hukum itu jadi alat untuk orang-orang besar saja yang makan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya politik. Nah, kalau Pak Prabowo bisa mengenal ini, dia akan dikenang tidak di Indonesia, dikenang dunia. Gue tahu nih. Dan
Saya tidak tahu dia sudah sampai di situ atau belum. Karena saya tahu dia kan pernah bicara mengenai, Pak Prabowo itu kan pernah bicara mengenai negara gagal. Ya, Dari buku Aceh Fair Mogul. state, ya. Fair state, ya. Apa itu? Negara gagal itu juga menggunakan hukum. Ya. Misalnya abang ini pedagang sutra yang paling kualitasnya paling bagus. Abang pergi ke DPR, abang suruh orang bikin undang-undang yang melarang rakyat menggunakan sutra abal-abal. Ya. Semua mesti pakai sutra abang. Mati nggak ini? Mati. Itu yang terjadi di Inggris, The Sanctuary Act. Oh, alat penindasan itu. Nah, itu yang tadi saya bilang gitu. Berarti Prabowo harus dikasih masukan ya. Nah, itu dia, Bang. Di mana-mana yang penindasan ini terjadi. Bang, kan beliau itu kan baca tuh negara gagal tuh. Ya. Harusnya sih ngerti dia ya. Nah, jadi dia mesti bayangkan begitu itu cara gagalnya. Abang sekali lagi, abang ini pedagang sutra Persia yang kualitasnya top. Saya pedagang sutra yang kualitas India ini. Biasa kayak belaco nih. Lalu abang kocok sama DPR sana tuh suruh bikin undang-undang begini. Rakyat kalian nggak boleh pakai belaco ini. Kalian kalau mati mesti dikafani pakai belaco pakai sutra yang dia sana topi segala macam. Gua mati deh, Bang. Jadi hukum rule of law menindas saya, Bang. Iya. Kalau Pak Prabowo tidak usah 100%, Bang. Kurangi aja ini. Dia akan dikenal, ditulis dalam sejarah hukum sebagai seorang reformator ulung. Bukan soal kualitas, tapi soal menyeimbangkan hak. Itu yang paling pokok. Bang, saya rasa ada begitu banyak hal nanti, tidak usah pergi-pergi ke penjara deh. Coba bicara baik-baik deh. Yang restoratif itu. Gak usah semua pergi ke penjara-penjara. Ngapain juga itu pergi ke penjara-penjara itu? Abang pasti tahu nih. Atau asal kau cari, kita cari luar. Ya, boleh. Nah, ya memang ada pandangan-pandangan orang seperti Anda bilang tadi, rule of law. Waktu Omnibus Law dibangun, ada beberapa catatan bahwa undang-undang termasuk saya. Ya. Saya memberi catatan kritis sekali terhadap undang-undang mengenai bank tanah. Ya. Ada undang-undang mengenai BP3, Badan Percepatan Pembangunan Perumahan dan segala macam bla bla bla. Dan memang dari pandangan orang-orang yang kritis menganggap ini sih bangunan-bangunan untuk membangun proyek gitu loh. Artinya kepentingan dari yang membuat itu justru kan mematikan hak rakyat dalam soal korupsi kan. Dia akan memperluas korupsi karena menambah banyak hal yang tidak ada jaminan itu akan membuat lebih bagus. Nah, jadi birokrasi dibangun dengan birokrasi baru lagi menempatkan orang. Iya. Dan karena itu, Bang, saya rasa kalau abang tadi abang bilang pernah bertemu dengan Pak Prabowo bicara soal perubahan segala macam, saya rasa abang dapat berbicara itu di luar podcast ini. Oh iya. Saya rasa ada beberapa hal yang hanya bisa dibicarakan secara. Saya setuju, Bung. Tidak perlu sampai. Saya setuju. Tidak perlu dipublis ya. Saya setuju. Nanti kita bikin diskusi ya. Jadi saya rasa, saya minta maaf, Bang. Oh iya, nggak apa-apa, bagus. Saya tidak akan buka. Iya. Saya termasuk. Tapi sangat cukup dengan satu kata yang Anda sebutkan tadi, apa yang harus dimiliki sehingga nanti akan dicatat dalam sejarah. Ya itu tadi, melihat perkembangan hukum selama ini aja. Ya kan? Itu aja lah. Ya. Begini nih. Siapa yang dimatikan di sini kan gitu? Siapa yang dibesar-besarkan secara berlebihan? Itu aja deh, Bang. Yang akan menjadi monster malah. Udah. Nah, ini top, Bang. Saya kira itulah hal terhebat dari diskusi kita ini. Kalau itu bisa dilakukan. Itu hal terhebat dari diskusi ini. Harusnya. Dan saya rasa inilah satu-satunya yang terhebat. Karena coba buka sejarah, Bang. Ya. Abang buka sejarah mulai dari tahun 1694 ketika dibentuk undang-undang yang dikenal dengan Tonnage Act. Tonnage Act. Dari situ dasar terciptanya Bank of England. Ketahuan, Bang. Abang coba buka undang-undang mengatur tentang ini sekarang orang bilang korporasi trust, corporation trust ya. Yang sekarang menjadi konglomerasi itu. Siapa yang bikin? Abang buka National Banking Act 1863. Siapa itu? Dan segala macam. Saya ngerti, Bang. Jadi kalau Pak Prabowo mengenal ini, tidak usah dia rombak 100%. Tidak mungkin juga itu. Sepersekian persen saja. Untuk tidak usah shift radikal. Ya. Bikin seimbang saja. Ya. Dia akan dicatat dalam sejarah hukum. Sebagai reformator sesungguhnya.
Ya. Ini penting sekali. Dia akan catat itu. Iya. Loh, kita paham kok, Bang. Paham, Bang. Oh, aduh gampang, Bang. Dan saya itu, Bang, wah ini hebat sekali. Siapa ini yang kerja? Rockefeller, Frank Van der Wit. Ini kan orang jagoan semua nih, geng-geng Wall Street ini kan jago semua nih. Mereka jago betul mengenal hukum. Gila. Begini. Luar biasa ya. Begitu itu. Kenapa? Kalau semua, Anda bilang saya discriminasi, oh saya punya hak nih. Berdasarkan undang-undang. Mau apa? Mau apa kita? Makanya satu waktu, Bang, ada satu gagasan tentang undang-undang lobby di Indonesia ini. Saya bilang sama kawan yang bicarakan undang-undang lobby itu, bos, kalau lu bikin undang-undang lobby, yang bisa lobby, yang kopi secangkir 200.000 itu kan cuma orang yang pakai parfum mahal, banyak yang dipikir-pikir nggak bisa. Jadi negara ini nanti punya mereka, karena cuma mereka yang bisa lakukan lobby. Orang yang dipikir-pikir jangan nggak bisa lobby. Ya udah deh, nanti udahlah. Nah, gitu itu. Bang, saya rasa Pak Prabowo memang dengan semua hormat saya yang bisa saya berikan kepada beliau dan beliau punya kapasitas yang begitu hebat gitu ya, dapati orang di lingkar utamanya di bidang hukum yang berani bilang, Pak, cara itu merusak Bapak. Cara ini membuat Bapak dikenang sebagai orang hebat, orang baik. Bukan cara yang itu. Saya kira itu perlu dia miliki. Setidaknya khusus di bidang hukum. Ekonomi saya nggak ngerti. Iya. Ya, karena hukum itu berdampak pada 280 juta orang, itu masalahnya. Itu konsentrasi. Kan Anda bikin tatanan dia itu. Mengunci. Kunci di situ. Orang Bang. miskin tetap miskin aja. Dia kunci. Kan kita ciptakan tatanan itu, kita ciptakan. Tidak ada tatanan sosial, ekonomi, politik yang tercipta begitu saja. Semua direkayasa. Pakai hukum. Jadi kalau Anda kuasai hukum, Andalah negara itu. Andalah ekonomi, andalah hukum, andalah sosial. Anda kalau ini dikenal baik-baik, top. Begitu sebaliknya. Ya, itu sangat substantif dan fundamental. Jadi kalau ada perubahan hukum yang memperbaiki kondisi masyarakat, itu perlu dilakukan. Kira-kira kan itu pesannya kan ya. Jadi kalau yang direvisi boleh atau dibuat baru juga dikendalikan. Begitu itu. Distribusi hak itu pakai aturan kok. Iya betul. Sebab kalau orang diserahkan pada orang masing-masing menentukan haknya, bunuh-bunuhan kita, yang kuat dia makan. Iya. Selalu akan begitu. Dan tidak mungkin kita biarkan kita ciptakan tatanan yang kayak begitu kan. Kita kendalikan pakai hukum. Tapi kalau kita salah kritik hukum, justru kita melegalkan yang itu tadi itu. Praktek penindasan yang besar makan yang kecil itu. Jadi sementara saya tuh begini loh. Penting ini dilakukan karena abang masih ingat politik benteng di tahun 50-an. Zaman Pak Soekarno. Ya. Itu otaknya ayahnya Prabowo. Oh iya, Pak Sumitro. Iya. Yang orang itu berdagang hanya bisa sampai sini kalau yang gede-gede itu ya. Anda tidak boleh berdagang sampai di kampung-kampung. Iya. Otaknya sama. Iya. Ya, papinya Prabowo. Nah, makanya kan, jadi dari situ saja kita lihat bagaimana kecenderungan orang ini. Bagaimana dia punya passion ini. Ya, kelihatan. Kelihatan gitu kan? Kelihatan. Kan ini orang ini betul-betul ingin melihat orang lain itu hebat. Orang semua tumbuh gitu. Tidak boleh ada penindasan yang ekstrim. Jadi orang ini keadilan yang sangat mencintai keadilan. Itu dia itu kan, dia melarang itu. Sebab kalau Anda sudah gede, Anda masih sampai di kampung, gue jadi apa di kampung ini? Iya. Kan gitu Bang. Itu siapa? Itu ayahnya dia. Apa dia mau rusak reputasi ayahnya? Nggak mungkin. Dia bertahan sampai 20 tahun mau jadi presiden, justru ingin passionnya orang tuanya yang akan dijalankan dengan sendirinya itu. Nah, itu dia Bang. Jadi saya rasa Bang. Saya juga wawancara dengan Pak Hasim di sini berkali-kali ya, udah hampir setahun sebelum Pilpres itu hampir sama nilainya. Yang dia inginkan sebagai adiknya Prabowo, cuman itu doang. Membawa nama keluarga, nggak ada yang lain. Jadi saya setuju dengan Anda, harus ada penasehat yang memberikan pandangan-pandangan. Iya, memang. Untuk membuat beliau itu lebih tahu apa yang harus dilakukan. Benar nggak? Iya. Tadi saya bilang gitu ya. Ekonomi Amerika Serikat itu cepat pulih di tengah krisis itu karena tindakan cepatnya presiden.
presiden bisa melakukan tindakan cepat itu kan ada brain trust. Ya, brain trust. Yang memberikan masukan. Ya, nah brain trust itu datang dengan cara begini Pak. Dia sudah hitung semua tuh begini Pak. Ya. Jadi presiden tidak mumet lagi Dengan risiko bla bla bla. Semua risiko sudah dihitung oleh anak-anak yang pintar-pintar, anak muda yang pintar-pintar dari Harvard dan macam-macam itu. Brain trust itu. Kalau Pak Prabowo bisa mendapatkan itu, saya rasa pemerintahan dia akan lebih progresif. Cepat mengurus banyak hal itu, tapi semua on track secara legal gitu kan. Nah itu saya rasa ya seperti kita mengatakan bahwa progresif top presiden yang paling progresif dan top yang menyelamatkan Amerika Serikat siapa? Franklin Delano Roosevelt. Sampai 4 kali terpilih. 4 kali Pak. Kan orang bilang apa? Dia kasih makan kita, dia kasih selamat hidup kita, dia kasih rumah kita, dia urus kesehatan kita gimana? Iya. Nah, gitu itu. Nah kira-kira ya saya rasa kita kan semua punya mimpi ya. Dan saya jelas Pak Prabowo pasti punya mimpi lah. Kalau tidak punya mimpi, bagaimana bisa 4 kali bertarung gitu kan? Orang bilang Anda ini kok 4 kali maju terus. Itu sudah menunjukkan bahwa dia punya tekad besar, ada sesuatu yang membimbing dia dan memandu dia, membuat dia, saya mesti nyampe ini. Ya. Dan itu penting, itu inspirasi bagi banyak orang gitu kan. Tidak cepat patah arang. Tidak cepat, bukan fight dengan hati yang bersih, hati yang bening, dan tujuan yang bening gitu ya. Percayalah, akan sebagai orang beragama gitu ya. Kalau Anda terus berusaha, Tuhan juga akan memberikan. Tuhan tidak buta, gitu. Tidak mungkin gitu. Sudah melihat Anda begitu terus membiarkan, saya rasa enggak lah. Dan inilah waktunya beliau, seperti Anda bilang tadi kan. Inilah waktunya, the golden time. Iya, golden time. Begitu, jadi lakukanlah sesuatu yang membuat orang mengenang. Seperti kita pada batas tertentu mengenang Subianto, mengenang ayahnya, dan mudah-mudahan suatu hari nanti orang mengenang dia sebagai orang reformator hukum di bidang hukum. Ya, reformator hukum. Kalau mensejahterakan ini kan sudah dituliskan dia, memberi makan anak, perumahan, sudah dituliskan, sedang dikerjakan. Kalau yang itu kan baru itu hukum itu. Karena memang orang gagal mengenal rule of law. Jujur orang gagal. Orang cuma melihat casingnya doang, tidak melihat substansinya. Sehingga rule of law di bidang ekonomi kalau Anda salah kredit jadi alat penindasan. Alat konsolidasi Anda alat mendistribusikan sumber daya ekonomi kepada kelompok tertentu. Dan menginjak kelompok lain. Itu kan berbahaya banget. Dan bertahun-tahun. Tangan Bang. Kalau ini bisa dikritik oleh Pak Prabowo diseimbangkan aja gitu. Top ya. Dan saya akan pesan itu. Saya akan berikan pesan. Terima kasih, Bung Margarito. Terima kasih, Bang.